Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid Farhan Firdaus dengan NIM 103052500025 dari kelas DS 4902. Di sini saya akan menjelaskan tugas teori peluang dan implementasi yang nomor 2 dan nomor 4. Di sini soalnya bisa dilihat untuk nomor 2 berbunyi di sebuah buku perpustakaan terjadi 12 buku pemrograman di mana 4 diketahui 4 buku diantaranya memiliki halaman yang rusak di bagian indeks. Nah, di sini tuh soal ini menggunakan distribusi hipergeometrik. Kenapa? Karena kita melakukan pengambilan sampel, yaitu peminjaman buku dari sebuah populasi total, yaitu buku yang dirak tanpa dikembalikan, karena di sini tidak ada kejelasan apakah harus dikembalikan atau tidak. Nah, dan populasi tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang buku yang tidak rusak dan buku rusak. Yang kita ketahui ada 4 buku rusak, di mana otomatis yang buku tidak rusak ada 8, dan untuk populasinya ada 12 total buku pemrograman. Nah, untuk buku rusaknya kita bisa tandai dengan K, dan buku yang tidak rusaknya bisa kita ambil dari populasi kurang K tadi, yaitu 8 buku. Untuk jumlah sampel yang kita ambil adalah 4 buku secara acak. Nah, kita lanjut untuk menyelesaikan masalah yang A. Tentukanlah fungsi tentukanlah daerah hasil atau range space dari X. Nah, daerah hasilnya adalah Rx sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa? Karena daerah hasil ini adalah semua kemungkinan nilai yang bisa diambil oleh X. Karena mahasiswa meminjam 4 buku, dan kebetulan ada 4 buku rusak di rak, maka kemungkinan buku rusak yang diambil bisa saja tidak ada sama sekali, atau paling banyak semuanya terambil. Ya, bisa ditulis dengan 0, 1, 2, 3. Itu untuk jawaban yang A. Kita lanjut ke yang B. Tentukanlah fungsi massa peluang untuk X. Nah, fungsi massa peluang ini untuk distribusi per geometrik dihitung menggunakan rumus kombinasi, yaitu rumusnya ini. Semoga bisa dilihat ya. Nah, Kx ini, yang ini, itu adalah cara memilih X rusak dari total 4 buku rusak. Nah, yang ini adalah cara memilih sisa buku NX, buku bagus, dari total 8 buku bagus. Nah, untuk yang pembaginya N per N adalah total semua cara memilih 4 buku dari 12 buku. Nah, kita hitung ya satu-satu ya. Kita hitung untuk penyebutnya dulu, yaitu 12, 4, karena ada 12 total buku dan kita mengambil 4 sampel. Dimasukkan di sini 12 faktorial, 4 faktorial dikali 12 kurang 4 faktorial, ya hasilnya 495. Nah, begini, ini adalah rumus kombinasi. Nah, sehabis kita mendapatkan 495, kita substitusi ke rumus yang awal, yaitu Px sama dengan X. Jadi ada hasilnya untuk X 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan satu-satu untuk X dari 0 sampai 4. Untuk X0 hasilnya 14/99, untuk X1 hasilnya 214/4
Untuk X2 hasilnya 56 per 495. Untuk X3 hasilnya 32 per 495. Dan untuk X4 hasilnya 1 per 495. Nah, kita lanjut ke menghitung yang C-nya, yaitu varian 4x min 3. Untuk rumusnya sendiri adalah A kuadrat varian kali varian X. Kita jabarkan lagi karena A-nya. Nah, oh iya, di sini rumus awalnya A kali X tambah B. Konstanta B-nya hilang karena variasi mengukur sebaran data bergeser ke kiri atau kanan, tidak mengubah sebarannya. Pengali A jadi yang dikuadratkan. Maka kita substitusi A-nya jadi 4 kuadrat kali varians X, itu 16 varians var X. Nah, untuk cari var X, kita bisa menggunakan rumus ini. N kali K per N kali N min K per N kali N min N per N min 1. Kita substitusikan nilai-nilainya yang hasilnya menjadi 64 per 99. Oh ya, ini 224 ya teman-teman. Dan ini 32. Kalau kalian tidak bisa melihat secara jelas. Nah, kita substitusikan ke rumus awalnya 16 kali var X. Nah, var X yang udah 64 per 99. Kita kalikan jadi hasilnya 10,34 atau 1024 per 99. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berbunyi, diberikan peubah acak kontinu X dengan fungsi padat peluang fx x sama dengan kx kali 1 min x untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan fx x sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Nah, kita disuruh mencari nilai nilai k untuk yang A. Untuk yang B kita disuruh nyari fungsi distribusi X, dan untuk yang C kita cari var X lagi. Untuk nilai K kita bisa menggunakan integral. Nah, karena total peluang harus bernilai 1, maka integral dari batas bawah sampai batas atas untuk fxx harus sama dengan 1. Itu kita sini fx dx sama dengan 1. Karena fungsinya hanya bernilai selain 0 pada rentang 0 lebih besar, x lebih besar dari 0 dan x kurang dari 1, kita batasi integralnya. Batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Nah, ini kita sederhanakan lagi karena x nya kita dikalikan di x min x kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kita selesaikan integralnya 1 per 2 x kuadrat min 1/3 x per 3 1 dan batas bawahnya 0 sama dengan 1. Kita selesaikan ini. Nah, akhirnya kita dapat hasilnya k sama dengan 6. Nah, kita masukkan ke fungsi awalnya, yaitu 6x min 6x kuadrat. Untuk yang B, kita mencari fungsi distribusi X. Fungsi distribusi dinotasikan dengan fx adalah peluang bahwa peubah acak bernilai kurang dari atau sama dengan x. Rumusnya ini integral x, batas atasnya x dan batas bawahnya minus tak terhingga fx x dx. Untuk x kurang dari sama dengan 0, area kurvanya belum ada, jadi kita tadi dengan 0. Untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 1, kurvanya sedang berjalan, maka
kita masukkan yang tadi kita dapatkan dari yang A. Kita selesaikan integralnya, kita mendapatkan nilai 3x kuadrat kurang 2x pangkat 3. Nah, untuk x lebih dari sama dengan 1, karena seluruh area kurva sudah dilewati, total probabilitasnya maksimal, jadi nilainya 1. Nah, untuk jawaban fungsi distribusinya ini adalah fx sama dengan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x pangkat 3 untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 1. Lanjut, kita mencari var x. Rumus variasi untuk pembahasan kontinu adalah var x sama dengan x kurang x kuadrat x kuadrat kurang x dikuadratkan. Untuk x kita bisa pakai rumus ini, integral dari tata ringkat sampai minus tata ringkat x kali fx dx. Kita masukkan nilai-nilainya karena batasnya 1, batasnya 0, kita masukkan dari nilai yang tadi x kali ini integral 6x kuadrat min 6x pangkat 3. Kita selesaikan, kita mendapatkan hasil 1/2 untuk yang x. Untuk x kuadrat kita masukkan lagi sama kayak tadi, kita selesaikan integralnya, kita mendapatkan hasil 0,3. Habis itu kita kurangkan yang tadi x apa nih? dan 0,5 dikuadratkan jadi 0,25. 0,3 kurang 0,25 hasilnya 0,05 atau 1/20. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan penjelasan saya. Oke, diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini tetap tambahin lagu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Akila. Saya dari kelas DS 4902 dengan NIM 103052500092. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori peluang. Saya dari kelompok 14 dan di sini saya akan menjelaskan nomor 7. Sini saya izin share screen. Jadi di sini saya menjelaskan untuk nomor 7. Oke. Jadi diketahui ada suatu toko. Jadi di sini tuh ada iPhone 3 unit, Samsung 4 unit, Lenovo 3 unit, jadi total ada 10 unit. Diambil 3 secara acak. Jadi 3 unit diambil secara acak. Nah, di sini diketahui X adalah banyaknya iPhone yang terpilih dan Y adalah banyaknya Samsung yang terpilih. Ditanyakan A. Fungsi massa peluang gabungan X dan Y, B. Fungsi massa peluang marginal masing-masing untuk X dan Y, lalu C. Apakah X dan Y independen, dan terakhir kovariat dari X dan Y. Di sini saya menghitung untuk bagian fungsi massa peluang gabungan X dan Y. Jadi di sini kita langsung masukin aja ke rumusnya. Jadi karena dari 10 dibagi 3, maksudnya dari 10 kita ambil 3, berarti ini pakai kombinasi, itu untuk totalnya. Di atasnya kita ngambil, karena iPhone ada 3 unit, jadi kita ngambil dari 3, kita ambil X, dan Samsung itu kita ambil Y unit dari 4 unit. Kita pakai kombinasi 4Y, dan sisanya adalah Lenovo. Dari 3 unit, dia tuh dari 3, pasti dari 3 totalnya diambil, dikurangi unit dari iPhone-nya dan juga dari Samsung-nya. Ini untuk rumus secara generalnya. Selanjutnya, kita masukin aja untuk totalnya dari 10 kita ambil 3, yaitu 10 kombinasi 3. Jadinya ada 120 berdasarkan hasil hitungannya. Jadi kita cari aja fungsi massa peluangnya. Jadi untuk ini kita carinya tuh, saya tuh mencarinya manual. Jadi pertama ini ketika X dan Y sama-sama 0, berarti tiga-tiganya itu berasal dari Lenovo. Nah, di sini dia peluangnya gitu adalah ketika 0 dan 0, peluangnya itu adalah 1. Jadi 1/120, lalu ketika P-nya
ketika X-nya 0 dan Y-nya 1, dia peluangnya 12, jadi 12 per 120. Lalu ketika X-nya 0 dan Y-nya 2, berarti sisa dari Lenovo-nya 1, dia peluangnya 18 per 120. Dan ketika X-nya 0 dan Y-nya 3, itu peluangnya adalah 4. Karena berarti tiga-tiganya itu berasal dari unit yang Y, yaitu adalah dari Samsungnya. Dan iPhone itu 0. Dia ada 4. Selanjutnya juga sama untuk semua perhitungannya. Di sini saya sudah menuliskan semuanya. Mulai dari ketika X-nya 1 dan peluang ketika Y-nya 0, maka hasilnya itu adalah 9 per 120. Lalu ketika X-nya 1 dan Y-nya 1, peluangnya 36 per 120. Lalu ketika X-nya 1 dan Y-nya 2, peluangnya adalah 18 per 120. Lalu ketika X-nya 2 dan Y-nya 0, berarti satu lagi itu dari Lenovo-nya, peluangnya adalah 9 per 120. Lalu ketika X-nya 2 dan Y-nya 1, maka peluangnya adalah 12 per 120. Dan terakhir, jika X-nya 3 dan Y-nya 0, maka untuk dari Lenovo-nya juga 0, peluangnya itu adalah 1 per 120. Intinya ketika kami total semua di sini, dia akan jadi 120 per 120. Jadi berikut untuk masa peluang gabungan X dan Y-nya. Selanjutnya adalah fungsi masa peluang marginal untuk masing-masing untuk X dan Y. Jadi untuk fungsi masa peluang marginal X dan Y ini, ketika marginal X itu berarti P, X sama dengan X, jadi ketika X-nya berapa, dia peluangnya berapa. Jadi ketika X-nya 0 tadi, peluangnya adalah 35 per 120, ketika X-nya 1, maka peluangnya adalah 63 per 120, ketika X-nya sama dengan 2, maka dia 21 per 120, ketika X-nya 3, maka dia 1 per 120. Ini berasal dari sini, penjumlahan X-nya. Jadi ketika di satu baris ini, ketika X-nya itu 0, maka kita jumlahkan yang 1 per 120, 12 per 120, 18 per 120, dan juga 4 per 120. Didapatkanlah 35 per 120. Sama untuk baris ketika X-nya 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan aja satu baris ini, dan yang di bagian kanan ini kita tambahkan. Itu harus sama dengan 1. Jadi berikut adalah fungsi masa peluang marginal dari X. Lalu untuk dari Y juga sama, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0, dia 20 per 120, Y-nya sama dengan 1, dia 60 per 120, ketika Y-nya sama dengan 2, dia 36 per 120, dan ketika Y-nya 3, dia 4 per 120. Didapatkannya juga sama, kalau untuk yang Y ini kita tambahkannya ke bawah. Jadi untuk ketika Y-nya sama dengan 0, kita temu 20 per 120, Y-nya sama dengan 1, kita tambahkan, hasilnya 60 per 120, dan begitulah seterusnya. Untuk bagian Y, apakah X dan Y independen? Jadi kita ambil misalkan nilai X sama dengan 0 dan Y-nya sama 0. Kalau misalnya mereka dikalikan, harusnya itu sama dengan ketika peluang mereka atau peluang X dan Y-nya. Jadi ketika P0,0 di sebelumnya, di sini, ketika X0 dan Y0 itu peluangnya dari 1 per 120. Ketika X-nya 0, dia peluangnya di 35 per 120, dan ketika Y-nya 0 itu di 20 per 120. Kita tinggal kalikan saja 35 per 120 dikali 20 per 120. Hasilnya adalah 35 per 720. Ini tidak sama dengan hasil peluang X, Y-nya yang nilainya 1 per 120. Jadi X dan Y tidak independen. Selanjutnya di sini bagian D, yaitu covariat dari X dan Y, X, Y. Nah, jadi untuk mencari covariat X, Y di sini, kita harus tahu ekspektasi XY dikurangi ekspektasi dari X dikalikan dengan ekspektasi dari Y-nya. Untuk ekspektasi dari X, kita tinggal mengkalikan saja berdasarkan nilai yang sebelumnya. Jadi ketika X-nya 0, ini 35 per 120. Jadinya 0 dikali 35 per 120. Ketika X sama dengan 1, dia 63 per 120. Jadinya dia 1 dikali
63/120 ketika 2, 3, 4 dikalikan dengan nilainya. Untuk ekspektasi Y juga di sini sama, jadi kita kalikan dulu ketika Y-nya 0, dia nilainya itu 20/120, dan ketika Y-nya 1, dia 60/120, jadi 0 dikali 30, 20/120, 1 dikali 60/120, 2 dikali 36/120, 3 dikali 4/120. Jadi untuk menghitung ekspektasi X dan Y ini hanya begini. Lalu untuk hasil dari semuanya kita tambahkan. Nah, untuk ekspektasi dari X dan Y, ini kita ngambil ketika X dan Y-nya tidak sama dengan 0. Misalnya kita mulai dari ketika X1 dan Y-nya 1. Nah, ketika X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, di sini ada di 36/120. Kita kalikan saja. 1 dikali 1, nilai dari X-nya, nilai dari Y-nya dikalikan dengan peluangnya, 36/120. Lalu ketika X-nya 1 dan Y-nya 2. Ketika X-nya 1 dan Y-nya 2, di sini 18/120. Kita kalikan saja. 1 dikali 2 dikali 18/120. Lalu ketika X-nya 2 dan Y-nya 1, dia ada di 12/120. Maka kita kalikan lagi. 2 dikali 1 dikali 12/120. Kita tambahkan jumlahnya, maksudnya kita jumlahkan hasil dari yang tadi, maka didapatkanlah 96/120. Lalu kita sederhanakan menjadi 4/5. Lalu kita bisa langsung mencari nilai kovariat dari XY ini, yaitu dari hasil ekspektasi XY, yaitu 4/5, kita kurangi dengan 9/10, kita kalikan dengan 6/5, yaitu hasil dari ekspektasi X dan Y sebelumnya, kita kalikan saja, didapatkanlah 54/50. Jadi 4/5 dikurangi 54/50, lalu kita samakan penyebutnya, yaitu jadi 40/50, kita kali 10 dikurangi dengan 54/50. Maka kita mendapat min 14/50. Lalu kita sederhanakan menjadi min 7/25 atau min 0,25. Jadi hal ini menunjukkan bahwa X dan Y ini korelasinya negatif. Sekian dari saya untuk menjelaskan nomor 7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk pembahasan nomor selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 11. Jadi untuk pertanyaan dari nomor 11 ini, diketahui fungsi densitas bivariat pengubah acak X dan Y sebagai berikut. Jadi untuk fungsi X, Y, di mana untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1, serta Y-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga kurang dari 1. Di sini untuk fungsinya itu adalah 4X dikali 4X dalam kurung 1 dikurangi Y dan 0 untuk X lainnya. Untuk pertanyaan A, hitung fungsi padat peluang marginal masing-masing untuk X dan Y, serta pertanyaan yang B, apakah X dan Y independen, serta untuk pertanyaan C, hitung kovariat X dan Y-nya. Berikut untuk jawaban dari yang A. Jadi di sini kita harus mencari fungsi padat peluang marginal masing-masing X dan Y, karena ini merupakan bivariat kontinu, jadi kita menggunakan integral. Jadi di sini ada untuk mencari fungsi marginal yang X, maka kita mengintegralkan yang Y-nya. Jadi untuk 4X kita keluarkan dari integralnya, lalu kita mengintegralkan 1 dikurangi Y, di mana 1 jika diintegralkan menjadi Y, dan Y menjadi Y kuadrat dibagi 2. Lalu kita masukkan substitusi nilai 1 dan 0 ke dalamnya, maka akan didapatkan 1 dikurangi 1/2, karena nilai 0 ini akan menghasilkan 0. Jadi kita hanya hitung bagian yang satunya saja. Nah, setelah 1 dikurangi setengah, maka hasilnya adalah setengah, dan setengah dikali 4X hasilnya adalah 2X. Jadi fungsi marginal untuk
fx-nya adalah 2x, di mana x-nya ini lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 1. Lalu untuk bagian yang B, kita akan mencari, maksudnya untuk selanjutnya, di sini mencari fungsi marginal yang y-nya. Karena kita mencari fungsi marginal y, di sini kita akan mengintegralkan yang x-nya. Jadi untuk 1 dikurangi y akan dikeluarkan dari integralnya, dan di sini 4 juga dikeluarkan karena merupakan konstanta, yang diintegralkan hanyalah x. Di situ maaf, itu adalah x, jadi itu adalah x kuadrat per 2. Jadi x dikuadratkan dibagi 2, lalu kita substitusi nilai 1 dan 0. Seperti tadi, nilai 0 kita anggap tidak ada saja. Lalu kita masukkan 1 kuadrat dibagi 2, jadi hasilnya adalah setengah, setengah dikali 4, hasilnya adalah 2. Jadi untuk fungsi marginal yang y adalah 2 dikali 1 dikurangi y. Untuk y-nya lebih dari sama dengan 0, dan y-nya kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya, apakah x dan y ini independen? Kita akan langsung kalikan saja nilai marginal x dan nilai marginal y-nya. 2x kita kalikan dengan 2 dikali 2 dalam kurung 1 dikurangi y, maka hasilnya adalah 4x. 4x dalam kurung 1 dikurangi y. Nah, jadi kita melihat di soal tadi, untuk nilai awal fungsi x-nya di sini adalah 4x dalam kurung 1 dikurangi y. Maka hasilnya adalah sama. Jadi, A dan B, atau maksudnya adalah x dan y di sini itu independen. Selanjutnya adalah covariat x-y-nya. Di sini kita mencari covariat x-y-nya, jadi yang pertama kita harus mencari ekspektasi x dan ekspektasi y. Karena untuk rumus covariat sendiri, yaitu adalah ekspektasi dari x, y dikurangi ekspektasi x dikalikan dengan ekspektasi y. Jadi, untuk ekspektasi x, kita akan menggunakan nilai yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 2x. Jadi, karena ekspektasi x, kita kalikan x dengan hasil fungsi marginal yang tadi, yaitu 2x. Jadi, kita mengintegralkan 2x, yaitu 2x kuadrat. 2-nya bisa dikeluarkan karena merupakan konstanta. Lalu, menjadi x kuadrat. X kuadrat diintegralkan menjadi x pangkat 3 per 3. Karena di sini adalah 1, jadi 1/3 dikalikan dengan 2 menjadi 2/3. Selanjutnya untuk ekspektasi yang y di sini kita seperti yang tadi, tapi diganti dengan y. Y dikalikan dengan fungsi marginal yang y tadi, yaitu 2 dikali dalam kurung 1 dikurangi y. Nah, nilai 2 ini bisa dikeluarkan saja karena merupakan konstanta, jadi di sini adalah y dikali 1 dikurangi y. Sama saja dengan y, kita kalikan pelangi, y dikali 1 dan y dikali min y. Jadinya y dikurangi y kuadrat. Selanjutnya kita integralkan saja. Untuk y sendiri, jika diintegralkan, maka akan menjadi y kuadrat dibagi 2, karena merupakan dari 0 hingga 1, maka dia akan menjadi 1. Maksudnya 1/2, karena di bawahnya 2. Lalu untuk yang y kuadratnya, maka dia akan menjadi y pangkat 3 per 3. Lalu kita masukkan satunya, maka akan menjadi 1/3. Jadi 1/2 dikurangi 1/3, lalu dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 1/3. Lalu untuk ekspektasi x dan y-nya, kita akan mengintegralkan semuanya yang tadi. Jadi pertama kita taruh batas untuk yang x, yang y, lalu kita masukkan fungsi x, y, x dan y-nya dikalikan dengan x-y di depan. Lalu kita integralkan dx dy. Pertama untuk integral yang x-nya dulu, di sini batas dari 0 hingga 1, 4x kuadrat dx, maka jika diintegralkan, 4-nya kita bisa keluarkan saja dulu, maka akan menjadi x pangkat 3 per 3, karena dia dari 0 hingga 1, maka akan menjadi 1/3, jadinya 4/3. Lalu untuk bagian yang kedua, untuk bagian y-nya, yaitu seperti y min y kuadrat, maka dia akan menjadi seperti tadi, y min y kuadrat, yaitu y kuadrat per 2, kita kurangi dengan y pangkat 3 per 3, atau setengah kita kurangi dengan sepertiganya. Lalu hasilnya adalah 1/6.
Selanjutnya kita kalikan saja nilai dari integral fungsi X tadi dikalikan dengan integral fungsi yang Y. Maka hasilnya adalah 4 dikali 1, 4, 3 dikali 6, 18. Lalu disederhanakan menjadi 2/9. Selanjutnya, fungsi step itu bagian terakhir yaitu kita mencari covariat X dan Y. Jadi di sini covariat X-nya kita masukkan saja yang sudah kita dapatkan tadi, mulai dari ekspektasi XY yaitu 2/9. Kita kurangi dengan ekspektasi X, nilainya adalah 2/3. Lalu untuk ekspektasi Y, di sini nilainya adalah 1/3. Kita kalikan saja 2/3 dengan 1/3, maka akan didapatkan 2/9. Jadi 2/9 dikurangi 2/9 hasilnya 0. Jika ditanyakan korelasinya, maka hasilnya juga akan 0, karena untuk korelasi, dia pertama di rumusnya itu kita harus membagi covariat XY dibagi dengan akar dari variansi X dikalikan dengan akar dari variansi Y. Kan di atas 0 di sebuah pembagian maka hasilnya akan 0. Dan salah satu hal yang mungkin bisa di-mention juga, karena tadi hasilnya X dan Y itu independen, maka secara tidak langsung covariat X dan Y, covariat XY juga akan independen. Terima kasih.